teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Teman-teman pejuang nih, ya, pejuang ASN di tahun ini. Bagaimana persiapannya? Menjelang hari tes yang semakin mendekat ya, saat ini sudah bulan November ya, bulan November dan Desember. Akan ada tes ya di berbagai daerah dan berbagai instansi. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk mengambil formasi arsiparis terampil, kali ini kita dari Info 93 akan menyajikan materi belajar untuk CPNS maupun P3K arsiparis terampil. Nah, materi belajar kali ini akan membahas seputar surat menyurat ya, baik dengan pengertiannya, tujuannya, fungsinya, cara penyusunannya ya, aturan-aturan tentang surat menyurat, ya, cara pengkodean, pengirimannya, pengaturan surat keluar maupun surat masuk, dan yang lain-lainnya itu komplit kita bahas tentang surat menyurat ya. Dan juga ada kita bahas nanti tentang arsip ya. Baik ini arsip statis, arsip dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif ya. Ini komplit mulai dari pembuatan arsip ya, pihak yang berwenang mengelola arsip, pengelolaannya, ada pemeliharaannya, bahkan penyimpanannya ya. Jadi semua yang berkaitan dengan arsiparis terampil kita akan bahas komplit di sini ya. Di harapan saya semoga ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ya. Nah, kita awali dengan topik surat menyurat ya. Kita mulai dari pengertiannya ya. Jadi surat definisinya adalah komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan warta atau pesan dengan menggunakan kata-kata yang bersifat umum dan jelas. Dapat dimengerti maksud dan tujuannya serta tepat sasaran. Nah, secara umum surat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis kepada pihak lain, baik atas nama pribadi, diri sendiri, ataupun karena urusan kedinasan ya, atas nama kedinasan. Nah, apabila terjadi hubungan surat menyurat terus-menerus, maka kegiatan itu disebutnya dengan istilah korespondensi. Itu ya. Oke. Itu tadi pengertian surat ya, maupun surat menyurat. Nah, kita masuk ke fungsi dan penggolongan surat. Surat berfungsi sebagai, jadi ada beberapa fungsi dari surat, setidaknya ada 5 ya. Yang pertama sebagai alat bukti tertulis. Ya, jadi ada hitam di atas putih ya, sebagai bukti apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau salah penafsiran antar kantor atau antar pejabat ya, yang tadi mengadakan korespondensi ya, surat menyurat. Yang kedua, bisa berfungsi sebagai alat pengingat. Ya, jadi untuk mengetahui hal-hal yang sudah lama atau yang bisa saja terlupa. Fungsi yang ketiga, surat sebagai bukti historis. Ya, bisa digunakan sebagai bahan riset ya tentang keadaan atau aktivitas suatu organisasi pada masa lampau. Fungsi yang keempat, surat sebagai duta organisasi. Ya, jadi surat bisa juga mencerminkan keadaan mentalitas, jiwa dan kondisi intern dari organisasi atau kantor yang bersangkutan. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai pedoman. Ya, surat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis surat ya. Bisa ditinjau dari beberapa segi. Sebagai berikut. Yang pertama, jenis surat menurut wujud suratnya. Menurut wujud surat bisa dijeniskan beberapa jenisnya antara lain berupa kartu pos ya, atau berupa warkat pos. Ya, warkat ini adalah alat pembayaran bukan tunai ya. Lalu yang C bisa berwujud surat bersampul ya.
yaitu surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang terdiri atas kertas dan sampul atau amplop ya, berbagai ukuran. Lalu bisa juga bentuk suratnya itu adalah nota. Lalu ada wujud surat yang berbentuk telegram. Ada juga surat pengantar. Lalu ada juga yang biasa disebut dengan memo atau memorandum ya. Memo ini adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan singkat, baik berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal-hal lain dalam suatu organisasi atau internal. Khusus untuk memo biasanya itu komponen pentingnya itu harus mencakup memo tersebut ditujukan ya kepada siapa, dari siapa, tentang apa, dan tanggal pembuatan ataupun penulisan memo ya. Unsur-unsur ini atau komponen ini biasanya selalu ada dalam sebuah memo. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis surat menurut tujuan surat. Yang pertama, surat pemberitahuan. Lalu, surat perintah. Ada juga surat permintaan atau permohonan. Lalu ada surat panggilan atau teguran. Ada surat peringatan. Ada juga surat keputusan, surat perjanjian, surat laporan, surat pesanan, dan surat penawaran. Ya. Nah, itu tadi ya, jenis surat menurut tujuan surat. Sekarang kita lihat jenis surat menurut isi, sifat isi, dan asal surat itu ada surat dinas, surat niaga, maupun surat pribadi ya, bersifat kekeluargaan dan resmi. Nah, jika surat dikelompokkan menurut jumlah penerima surat, maka ada yang disebut dengan surat biasa. Bisa disebut juga surat edaran maupun surat pengumuman. Nah, surat jika dikelompokkan menurut keamanan isi suratnya, itu maka yang pertama ada surat sangat rahasia. Yang kedua, surat segera. Yang ketiga, surat biasa. Itu ya. Kita lihat jenis-jenis surat menurut prosedur pengurusan surat. Ya, itu maka bisa dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu surat masuk atau surat keluar. Nah, jenis surat menurut jangkauan surat. Itu bisa dikelompokkan dalam surat intern dan surat ekstern ya, ke dalam instansi ataupun di luar instansi. Nah, lalu jenis surat menurut siapa atau pihak yang mengirim. Ya, bisa dikelompokkan. Yang pertama itu surat pribadi ya, private. Sering juga disebut surat keluarga ya. Lalu ada juga surat dinas pemerintahan ya. Surat ini dikirim untuk lingkungan pemerintah. Yang ketiga, surat dinas swasta. Surat ini dikirim oleh instansi di luar instansi pemerintah, seperti oleh perusahaan swasta, kantor swasta, yayasan, dan lain-lain. Itu dia ya jenis-jenis surat. Nah, tadi sudah kita bahas jenis-jenis surat. Sekarang kita bahas susunan dan tata tertib surat. Yang pertama kita lihat ya, susunan dan tata tertib surat adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu ada yang paling atas ya, kepala surat. Lalu tempat dan tanggal surat. Kemudian nomor surat. Lalu setelah nomor surat ada lampiran surat, ada juga perihal, ada alamat surat. Setelah itu ada salam pembukaan. Ya, untuk salam pembukaan ini kadang-kadang telah masuk dalam kalimat pembukaan. Ya, setelah itu ada kalimat pembuka surat. Lalu juga ada isi surat. Kemudian ada salam penutup. Lalu tembusan surat
dan inisial surat. Nah, itu dia ya susunan dari sebuah surat. Nah, kita lihat ini sekarang pedoman dalam menyusun isi surat adalah yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf uraian isi. Yang ketiga, paragraf penutup. Sekarang kita lihat teknik penulisan surat yang baik. Itu bagaimana ya dan apa saja? Ya, yang pertama itu kita perhatikan perlengkapannya ya. Itu pasti ada peralatan perkantoran ya, seperti kertas, penghapus, sampul surat dan lain sebagainya. Ya, untuk prinsip dasar penulisan surat. Yang pertama itu harus ringkas. Yang kedua, sederhana. Lalu yang ketiga, ramah tamah dan sopan. Nah, kita masuk ke pedoman mengkonsep surat ya. Pedoman untuk mengkonsep sebuah surat yang baik adalah yang pertama, sebelum memulai menulis surat, sebaiknya kita mengumpulkan terlebih dahulu semua keterangan dan bahan-bahan yang diperlukan ya. Misalnya mencari surat di lemari arsip, menelepon orang atau menemui orang tertentu ya. Yang kedua, untuk penulisan balasan surat yang diterima, hendaknya sebagai pendahuluan menunjuk atau menyebutkan surat yang diterima itu sehubungan dengan surat saudara, tanggal, titik-titik, sesuai dengan tanggal suratnya, nomor, titik-titik, sesuai dengan nomor suratnya, lalu membalas surat saudara, tanggal, titik-titik, nomor, titik-titik. Itu ya. Itu supaya maksud dari suratnya lebih jelas. Yang ketiga, apabila akan menulis surat, tentukanlah dahulu maksud surat itu, yaitu apa yang hendak dikemukakan, atau apa yang hendak ditanyakan, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ditetapkan urutan-urutan dari hal-hal tersebut dengan teratur. Baik, yang keempat. Dalam satu surat, sebaiknya hanya dipersoalkan satu jenis masalah saja. Ya. Nah, disebabkan karena pencampuran persoalan dalam satu surat itu bisa menimbulkan kesulitan, baik dalam penyelesaiannya maupun penyimpanannya. Ya, itu bisa menjadi lebih sulit ya. Yang kelima, hindarilah pemakaian singkatan kata-kata, kecuali yang sudah lazim dipakai. Sebaiknya perhatikan penggunaan tanda-tanda baca, bagian-bagian surat, dan kalimat. Itu ya, pedoman-pedoman untuk kita mengkonsep sebuah surat. Ini cukup jelas ya, dan pasti sangat membantu. Nah, sekarang coba kita lihat poin D, bentuk surat menurut cara mengetik atau menulisnya. Adapun surat menurut bentuk atau tata letaknya adalah sebagai berikut. A. Surat lurus atau block style, ya bahasa Inggrisnya. Ada juga surat setengah lurus, semi block style. Ada juga surat lurus penuh, atau disebut full block style. Kemudian ada surat lekuk atau intended style. Kemudian ada surat resmi atau official style. Selanjutnya ada surat alinea menggantung atau hanging paragraph style. Yang terakhir ada surat sederhana atau simplified style. Nah, tadi itu bentuk surat menurut cara pengetikannya ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana persiapan dalam mempergunakan sarana hubungan dengan surat ya, antara lain A. Bahan-bahan dan alat-alat tulis. Jadi ini adalah menyangkut kegiatan mempersiapkan semua alat dan perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua, membuat konsep surat. Ya, kegiatan membuat konsep surat untuk dikirim. Ya, dan membuat konsep surat sebagai balasan dari surat yang sudah masuk. Ya.
Yang ketiga, pengetikan. Nah, tentang pengetikan berarti ini menyangkut tentang bentuk dan etika surat. Lalu ini perlu kebersihan, kerapihan, dan pengetikan yang jelas. Keempat, ada yang disebut dengan pentaklikan surat. Nah, kegiatan ini biasanya dilaksanakan sesudah surat itu diketik. Ya, kemudian dibaca kembali dengan teliti agar tidak terdapat kesalahan setelah surat tersebut ditandatangani. Kemudian yang kelima, pengiriman surat atau ekspedisi. Nah, untuk ini, kegiatan ini meliputi penyampulan surat, ya, termasuk memberikan tanda cap, memberikan nomoran surat, dan penyampaian ataupun pengiriman surat kepada alamat yang dituju. Nah, pada sampul surat itu bisa dibubuhi tanda rahasia, atau tanda segera, atau tanda kilat khusus, ya, sebagai pengaman dari surat. Nah, yang keenam, penyimpanan surat. Nah, untuk penyimpanan surat, ya, penyimpanan surat sendiri ini yang disebut dengan kearsipan. Nah, jadi surat-surat yang dibuat dan dikirim itu perlu ada pertinggal sebagai arsip. Penyimpanan dengan suatu sistem dengan pembahasan tersendiri yang tidak akan dibahas dalam laporan ini lebih lanjut, ya. Nah, maksudnya agar surat dan warkat yang disimpan dengan segera dapat ditemukan kembali bila diperlukan di kemudian hari. Itu dia ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin F, pengaturan surat menyurat. Ya. Nah, dalam bagian ini akan menerangkan perjalanan surat atau cara mengatur proses surat menyurat pada suatu perusahaan secara teoritisnya, ya. Jadi ini bukan bagian tentang ya bagaimana menyusun atau menulis surat yang baik ya, bukan ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama, pengaturan surat masuk. Ya, jadi itu dimulai dengan surat diterima oleh suatu kantor melalui beberapa cara. Ya, bisa diantar langsung oleh kurir, bisa juga surat diambil di kantor pos, ataupun pengiriman melalui kantor pos ya, melalui pos ya, dan lain-lain. Kita lihat yang pertama ini prosedur pengelolaan surat masuk secara sederhana. Itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan pendahuluan atau disebut dengan istilah pre-sorting. Ya, yang kedua, pembukaan sampul. Ya, opening the envelope. Yang ketiga, pemeriksaan serta pemberian tanda terima atau dating. Yang keempat, penelitian, ya, meneliti banyaknya lampiran, ya, checking the enclosure. Yang kelima, pemisahan, sortir ya atau sorting. Setelah dipisahkan, disortir, lalu ada penyelesaian surat atau routing. Yang terakhir, ada penyerahan surat untuk diproses atau didistribusikan. Itu ya, proses pengolahan surat yang masuk. Dari mulai pemilihan hingga penyerahan surat untuk diproses. Nah, masih tentang surat masuk. Ya, jadi ada 3 prosedur umum yang dipergunakan dalam pencatatan dan pendistribusian surat untuk mengawasi lalu lintas surat masuk dan surat keluar pada setiap kantor, yaitu yang pertama, prosedur buku agenda. Nah, buku agenda ini berisi kolom-kolom keterangan dari surat yang dicatat yang susunannya secara kronologis. Ya, untuk format buku agenda itu biasanya ada kolom untuk nomor, tanggal, lalu kolom untuk nomor surat, perihal, pengirim, dan yang terakhir kolom untuk kelompok. Ya, oke, yang kedua. Oke, untuk buku ekspedisi ini biasanya dipergunakan sebagai tanda bukti penerimaan, ya, ataupun pengiriman, atau juga pendistribusian suatu surat atau barang. Ya, itu ya buku ekspedisi. Nah, tadi
Yang tadi buku agenda dan buku ekspedisi ada. Lalu ada juga yang disebut dengan prosedur dari kartu kendali. Ya, prosedur ini mencatat dan mengendalikan surat sehingga surat dapat dikontrol sejak masuk sampai disimpan. Ya, dengan menggunakan yang disebut kartu kendali. Selain prosedur buku agenda dan prosedur kartu kendali, ada prosedur yang terakhir disebut prosedur tata naskah. Ini juga disebut sebagai istilah takah. Ya, merupakan suatu kegiatan administrasi di dalam memelihara dan menyusun data-data dari semua tulisan mengenai segi-segi tertentu dari suatu persoalan pokok secara kronologis dalam suatu berkas. Nah, tahap akhir dari proses pengaturan surat masuk adalah penyimpanan. Yang mana seperti telah dijelaskan pada pembahasan masalah bahwa prosedur kearsipannya tidak akan dibahas lebih lanjut lagi ya. Oke, tadi itu kita bahas surat masuk. Sekarang kita masuk ke surat keluar. Oke, nah untuk surat keluar, seperti juga pada penggolongan surat masuk, nah ini juga hendaknya dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok ya. Yaitu bisa surat penting, surat rutin, ataupun surat biasa ya. Secara ringkas pengaturannya sebagai berikut ya. Yang pertama, membuat konsep surat ya, kemudian konsep surat itu disetujui, maka akan diparaf oleh pimpinan. Nah, setelah diparaf, surat akan diketik ya, ditik oleh satuan unit pengolah. Kemudian surat yang siap dikirim itu akan ditandatangani oleh pimpinan. Oke, setelah itu surat oleh pengarah dilampiri 3 kartu kendali yang telah diisi kolom-kolomnya. Lalu lembar pertama itu ditinggal pada pengarah. Yang lembar kedua dan ketiga bersama petinggal akan dikembalikan ke unit pengolah. Kemudian setelah ditandatangani oleh penerima sebagai tanda terima, maka lembar kedua itu kembali ke unit pengarah ya untuk selanjutnya disimpan di penata arsip pusat. Sedangkan asli suratnya itu langsung dikirim sesuai dengan alamat yang dituju. Baik, itu tadi ya tentang pengaturan surat masuk maupun surat keluar. Nah, tadi kita ada bahas sedikit tentang buku agenda. Ya, kita lanjutkan lagi ya, kita pengertian atau pembahasan hal yang menyangkut buku agenda. Yang pertama itu buku verbal. Nah, buku verbal ini merupakan buku yang ditulis oleh seorang pekerja yang disebut dengan verbalis, yang bertujuan untuk mencatat surat keluar selama satu tahun, dan buku ini disebut juga buku agenda keluar. Nah, setelah ada buku verbal, ada juga buku ekspedisi. Nah, ini apa? Ini adalah buku yang dikerjakan oleh seseorang yang disebut dengan ekspeditor. Ya, buku ini dipergunakan untuk mengantar surat dan sekaligus sebagai bukti tanda terima surat. Oke. Lalu ada juga yang disebut buku arsip. Ya, ini merupakan buku yang memiliki fungsi untuk mencatat surat yang akan disimpan yang dikelompokkan berdasarkan kode surat dan nomor urutnya masing-masing. Ada juga yang disebut dengan istilah disposisi. Ya, mungkin beberapa teman-teman pasti sering ya mendengar istilah disposisi. Sebenarnya apa itu disposisi? Ya, jadi disposisi adalah perintah dari seorang pimpinan yang disampaikan secara singkat berkaitan dengan hal dalam penyelesaian isi dari surat masuk yang bersangkutan. Lalu ada juga istilah blanko surat. Nah, ini adalah suatu lembaran dari surat di mana bagian kepala atau kop surat itu telah tercetak ya untuk pembuatan surat keluar atau surat yang akan dikirim. Itu ya istilah blanko surat. Lalu ada juga istilah blanko konsep. Ya. Ini adalah sebuah blanko atau formulir yang dipergunakan untuk membuat konsep surat. Oke. Istilah yang terakhir
taklik. Ya, ini mungkin agak jarang terdengar ya. Taklik itu adalah suatu tanda yang biasanya berupa paraf dari petugas yang bertanggung jawab untuk meneliti, memeriksa dengan tujuan memastikan tidak ada kesalahan dari surat yang baru saja dibuat sebelum ditandatangani oleh pimpinan. Itu ya pengertian dari taklik. Nah, setelah tadi itu istilah-istilah pada buku agenda. Nah, tadi kita singgung kartu kendali ya. Nah, sekarang kita bahas ini, kartu kendali. Apa sebenarnya arti kartu kendali? Ini adalah istilah ya yang kerap digunakan untuk menyebutkan kearsipan cara yang baru. Ya, pengertiannya dari kartu kendali itu adalah lembaran isian berbentuk kartu yang bisa dipakai untuk mencatat berbagai hal. Salah satunya surat masuk dan surat keluar, ya. Jadi penanganan surat masuk dan surat keluar dengan kartu kendali memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, dalam sistem kartu kendali harus dibuat pengelompokan untuk membedakan surat-surat ya, yakni surat biasa, surat rahasia, ataupun surat penting. Ya, yang kedua, lembar kartu kendali memiliki 3 warna. Ya, lembar pertama berwarna kuning, lembar kedua berwarna hijau, dan lembar ketiga berwarna merah. Ya, jadi membedakan surat berdasarkan kategorinya itu kita bisa lihat melalui beberapa karakteristik di bawah ini ya. Untuk surat penting ya, surat ini adalah surat yang jika hilang atau terlambat sampai ini akan menyebabkan masalah bagi instansi yang terkait ya, makanya disebut surat penting. Nah, surat ini tidak bisa diganti dengan tembusan atau surat lain. Nah, surat penting itu juga harus segera ditindaklanjuti dan mengandung isi yang tidak tercantum dalam surat lain. Ya, itu dia surat penting. Ada juga yang disebut dengan surat biasa. Nah, ini adalah surat yang jika hilang atau terlambat sampai itu tidak akan menimbulkan masalah. Surat ini tidak membutuhkan tindak lanjut dan isinya bisa ditemukan di dalam surat yang lain. Yang ketiga ada yang disebut dengan surat rahasia. Ya, ini adalah surat yang di bagian sampulnya tercantum kode RHS atau SRHS. Sangat rahasia ya. Nah, surat penting ini juga biasanya memiliki sampul surat yang lebih dari satu. Nah, apa yang menjadi kelebihan penanganan surat masuk dengan kartu kendali? Ada beberapa kelebihannya ya jika menggunakan kartu kendali. Antara lain lebih efisien ya daripada menggunakan buku agenda. Yang kedua, itu bisa memudahkan dalam membedakan surat berdasarkan sifatnya. Yang ketiga, kelebihan dengan menggunakan kartu kendali bisa mencegah pencatatan berulang. Yang keempat, memudahkan pengarsipan dan pelacakan surat yang sedang diproses. Nah, walaupun demikian, tetap saja kartu kendali itu karena dibuat secara manual, tentu juga memiliki resiko. Bisa saja salah catat atau hilang salah satu dari lembar kartu kendali yang sudah ada. Nah, kita lihat ini kita masuk ke poin tentang petugas dari surat menyurat ya. Yang pertama ada yang disebut dengan verbalis. Ini adalah petugas dari buku verbal. Yang kedua ada yang disebut dengan agendaris, yaitu pegawai yang diberi tugas untuk menerima, mencatat, dan mendistribusikan surat, dokumen maupun barang dan pesan ke unit kerja berdasarkan masalah dan tujuannya. Ya, tugas dari agendaris ini yang pertama menerima surat, naskah dan dokumen. Yang kedua memeriksanya, ya. Jadi dia harus diperiksa surat, naskah maupun dokumen tadi yang untuk disimpan. Lalu setelah diterima dan diperiksa, yang ketiga agendaris juga bertugas untuk memilah surat, naskah atau dokumen berdasarkan jenisnya.
Setelah dipilah, lalu agendaris perlu untuk menata arsip surat, naskah ataupun dokumen dengan melengkapinya berdasarkan jenis dan pola klasifikasi arsip untuk memudahkan pencarian kembali bila diperlukan. Yang keenam, melayani peninjauan arsip, naskah, dan dokumen sesuai dengan disposisi. Selain itu, tugas agendaris adalah memelihara keutuhan arsip dan dokumen. Juga mencatat dan memberi nomor surat keluar. Lalu, mencatat surat masuk. Dan terakhir, mengarsip surat keluar dan surat masuk. Ya, selain tadi ada agendaris, ada juga yang disebut dengan istilah ekspeditur, yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan ekspedisi ya, atau pengiriman dari surat atau dokumen. Nah, berkaitan dengan ekspeditur ya. Kalau buku ekspedisi itu ada dua macam, ada dua jenis ya, yang digunakan oleh ekspeditur. Yang pertama, buku ekspedisi intern. Itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman, distribusi surat yang disampaikan di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan sendiri. Yang kedua, buku ekspedisi ekstern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian, pengiriman, ataupun distribusi surat kepada pihak lain di luar organisasi ataupun di luar perusahaan. Pengiriman surat melalui pos harus memakai buku pos tercatat. Bagian-bagian buku pos tercatat itu adalah tujuan surat dinas. Nah, setelah tadi ada agendaris, verbalis, ekspeditur, lalu juga ada petugas yang disebut dengan arsiparis. Ya, ini adalah sebutan untuk orang yang memiliki kompetensi dalam bidang kearsipan. Nah, berarti sekarang kita masuk ke kearsipan ya. Tadi kita sudah bahas arsiparisnya, kita lihat sekarang hal-hal yang berhubungan dengan arsiparis ya. Kita masuk ke poin tentang sistem penyimpanan arsip. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan sistem penyimpanan arsip? Nah, ini adalah sistem yang dipergunakan pada penyimpanan warkat ya, agar kemudahan kerja penyimpanan dapat diciptakan dan penemuan warkat yang sudah disimpan bisa dilakukan dengan cepat bila mana warkat tersebut sewaktu-waktu diperlukan. Nah, pada umumnya sistem penyimpanan yang dapat dipakai sebagai sistem penyimpanan yang standar adalah sistem abjad ya, menurut abjad. Atau juga sistem tanggal atau sistem subjek atau sistem wilayah dan sistem nomor. Nah, ada pun langkah-langkah prosedur penyimpanan arsip antara lain sebagai berikut. Coba kita perhatikan ya. Yang pertama, memeriksa. Nah, surat atau dokumen lainnya disimpan dan diperiksa apakah dokumen yang bersangkutan memang sudah layak untuk disimpan atau masih dalam pemrosesan, masih diproses ya, digunakan. Nah, tanda untuk siap disimpan biasa disebut dengan istilah release mark, baik dalam bentuk stempel, paraf, atau tanda file lainnya yang perlu diteliti oleh petugas. Nah, pemeriksaan ini penting karena bila mana terjadi petugas tidak teliti dalam memeriksa dan menyimpan surat yang seharusnya diteruskan atau didistribusikan ke unit lain untuk diproses, maka terjadilah apa yang disebut surat hilang. Dengan begini akan timbul kekacauan antar petugas yang saling menyalahkan ya, sewaktu surat ditanyakan oleh pimpinan nantinya ya. Setelah tadi surat diperiksa, lalu ada kegiatan yang disebut dengan mengindeks. Ini apa? Mengindeks adalah proses menemukan kata tangkap atau caption dari suatu surat atau dokumen untuk kepentingan penyimpanan. Nah,
Di dalam pekerjaan diharapkan petugas, ya, arsiparis ini bisa menentukan subjek surat tidak hanya berdasarkan subjek yang tertulis pada perihal surat. Dari indeks ini, petugas dapat melihat daftar klasifikasi subjek untuk mengetahui istilah yang bersangkutan secara lebih terperinci. Setelah memeriksa dan mengindeks yang tadi sudah kita bahas, tahap selanjutnya adalah mengkode. Apa itu? Mengkode adalah memberi tanda pada surat dengan cara menuliskan kata-kata di atas kertas surat yang bersangkutan. Dengan tulisan tersebut, petugas dapat menyortir ataupun menempatkan surat sesuai dengan subjek yang benar. Atau berdasarkan kode tersebut, petugas dapat menempatkan ataupun menyimpan surat yang dikembalikan dari peminjaman tempatnya. Nah, tanpa mengalami kesukaran karena kode penyimpanannya sudah ada. Itu ya pengkodean. Setelah dikodekan, setelah proses pengkodean, lalu ada proses menyortir. Proses menyortir ini jelasnya adalah mengelompokkan surat terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan penempatannya di tempat penyimpanan. Ya, dengan adanya penyortiran, surat-surat tersebut disimpan bergiliran, kelompok demi kelompok. Nah, jika surat yang akan disimpan hanya sedikit, maka biasanya tidak perlu disortir terlebih dahulu, ya, karena dapat dilakukan penyimpanan sekaligus dengan mudah. Ya, setelah tadi surat atau warka tersebut disortir, maka proses selanjutnya adalah menempatkan. Ya, dalam sistem subjek pengelompokan arsip atau dokumen berdasarkan subjek atau pokok masalah. Nah, penunjuk yang dipergunakan untuk map, laci almari arsip, map owner, rak arsip, dan lain-lain, sarana penyimpanan arsip, ya, itu berupa istilah subjek. Nah, istilah tersebut dimulai dari kelas utama, kelas, subkelas, subkelas. Nah, tergantung jumlah surat dari subjek bersangkutan yang disimpan dengan pengelompokan yang lebih terperinci. Nah, bila alat yang digunakan untuk menyimpan adalah map gantung dalam lemari arsip, surat mula-mula ditempatkan dalam map dengan label subjek utama. Apabila suratnya banyak, subjek utama menjadi label laci. Apabila dokumen yang disimpan sangat banyak, almari arsip dapat berlabelkan subjek utama. Jadi itu adalah cara-cara penyimpanannya ya, proses penyimpanannya ya. Nah, sekarang kita lihat sistem penyimpanan arsip yang efektif untuk memaksimalkan dokumentasi. Ya. Jadi, kearsipan atau filing system ini sebenarnya merupakan rangkaian kerja yang teratur. Ya, mulai dari proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan, serta penyimpanan suatu dokumen menurut sistem tertentu, sehingga saat diperlukan arsip tersebut dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Saat dibutuhkan, suatu arsip dapat ditemukan dengan cepat bila arsip-arsip. Nah, ya. Bila arsip-arsip tersebut tidak bernilai guna lagi, maka harus dimusnahkan. Nah, jadi ini hal yang penting ya, kearsipan ataupun filing system. Ya, ini juga sebagai sumber informasi dan sumber referensi bagi suatu perusahaan maupun organisasi. Oke, sebenarnya apa tujuan dari sistem penyimpanan arsip yang baik? Ya, yang pertama, tujuannya agar arsip dapat disimpan dan ditemukan kembali dengan cepat dan tepat. Yang kedua, menunjang terlaksananya penyusutan arsip dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, untuk menjadikan setiap record tersebut lebih mudah dicari apabila dibutuhkan untuk referensi. Kemudian yang keempat, menjaga bahan-bahan arsip itu ya, agar setiap histori dari perusahaan maupun individu dapat ditempatkan di suatu tempat tertentu, baik dalam kelompok,
subjek, daerah, maupun bersamaan. Ya, selain itu, untuk lebih mengembangkan dan menguntungkan apabila bahan arsip ditempatkan secara permanen untuk kelancaran tugas perusahaan atau kantor selama arsip tersebut digunakan. Nah, untuk sistem penyimpanan arsip yang baik ada beberapa sistem ya. Yang pertama adalah sistem penemuan kembali. Ya, ini maksudnya penemuan kembali arsip atau dokumen untuk ditemukan dalam waktu yang cepat dan tepat, ya, di kemudian hari saat diperlukan. Nah, dalam sistem ini ada beberapa istilah, hal-hal yang dikenal, ya, salah satunya ada istilah indeks, ada kode, dan ada petunjuk silang. Apa itu? Indeks itu adalah kata tangkap, ya, tanggap. Yang tadi kita sebut sebagai caption, ya, atau catchword. Ini berupa nama orang atau nama badan atau nama organisasi, subjek ataupun nama tempat, ya. Lalu ada istilah kode, ya. Kode itu biasanya berupa angka atau bisa kombinasi angka dengan huruf, ya, atau kombinasi angka dengan tanda, ya. Ini yang mengandung pengertian tertentu. Lalu ada tadi petunjuk silang. Ya, petunjuk silang ini digunakan dalam hubungan kata tangkap yang berupa masalah, nama orang, nama badan atau organisasi, dan nama tempat. Itu tadi dia untuk sistem penemuan kembali ya, ada istilah kode, indeks, dan petunjuk silang. Nah, untuk sistem pemberkasan ataupun filing system dan skema klasifikasi. Kita bahas sedikit ya. Nah, berkas atau file itu artinya adalah unit fisik ya dari kandungan informasi dalam sebuah kertas atau elektronik. Nah, tujuan sebuah berkas diciptakan dan tercakup dalam sistem pemberkasan adalah untuk memberi bukti formal dari transaksi kegiatan atau sebuah organisasi. Nah, berkas ini mempunyai tujuan untuk menangkap, memelihara, dan memberi akses bukti kegiatan setiap waktu dalam rangka praktek pertanggungjawaban dan praktek kegiatan. Nah, menurut Kennedy tahun 1998, filing system atau pemberkasan adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali informasi yang terdiri dari aspek sistem seperti lokasi fisik, metode klasifikasi dan pengindeksan, pengaturan dan penataan berkas, prosedur pemberkasan, peralatan dan perlengkapan, pelacakan berkas, teknologi yang digunakan dalam implementasi sistem. Ya. Nah, tadi itu definisi menurut Kennedy. Menurut ICA ya, filing system atau pemberkasan itu didefinisikan sebagai suatu rencana klasifikasi untuk pengaturan fisik record, penyimpanan dan penemuan kembali file. Nah, biasanya diidentifikasi dengan simbol yang menggunakan abjad, nomor, atau kombinasi dari keduanya atau ketiganya ya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan sistem penyimpanan arsip. Antara lain penyimpanan arsip dengan sistem abjad ya. Jadi menurut nama ya, bisa nama orang, bisa nama organisasi ya. Nah ya, yang pertama harus kita pahami di sini tentang penataan filenya ya. Ada guide yang disebut dengan guide. Guide ini membantu petugas dalam menyimpan dan menemukan kembali arsip di antara arsip-arsip yang lain ya. Macam-macam guide antara lain itu ada guide utama atau guide primer, ada guide pembantu, ada guide keluar atau lembar keluar. Ya, selain guide ada juga yang disebut dengan folder ya. Ada folder campuran, folder individu, dan folder khusus. Ini juga digunakan dalam sistem abjad ya, berurut ya. Nah, adapun yang menjadi keuntungan dari sistem filing abjad ini adalah berkas bisa langsung ditempatkan ya di tempatnya.
Yang kedua, petunjuk penataan berkas itu sangat sederhana dan mudah dipahami. Lalu, tunjuk silang, ya, petunjuk silang itu mudah diterapkan ya waktu kita mencari suatu berkas. Yang keempat, kesalahan berkas mudah dilacak ya di tempat berkas dengan abjad yang sama. Dan biayanya relatif murah. Itu tadi kelebihan atau keuntungannya, tapi tetap juga ada kerugiannya ya. Untuk sistem filing abjad tadi, kemungkinannya salah penempatan, maka tidak akan konsisten ya. Yang kedua, mudah mengubah beberapa alfabet dalam surat. Nah, selain itu, tunjuk silang yang berlebihan itu bisa membuat penyimpanan cepat penuh ataupun sesak. Lalu pemberian label pada folder itu bisa memakan banyak tenaga. Oke, itu dulu ya teman-teman. Tadi yang kita bahas tentang penyimpanan arsip dengan sistem abjad. Nah, untuk selanjutnya bisa teman-teman, jika teman-teman tertarik ya, ingin belajar lagi, kita menyediakan file ini yang akan teman-teman bisa akses pada deskripsi di bawah ya. Ini masih banyak materi-materi yang pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman yang berniat untuk formasi ini. Ya. Baik, akhirnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri. Semangat untuk teman-teman semua dan semoga sukses. Salam sukses.